Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman CGP, perkenalkan nama saya Hani Gustiani dari SDN 2 Sudi Mampir, CGP Angkatan 11, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching dalam supervisi akademik bersama Bapak Rusli SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Rusli? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak Rusli ya. Semoga Pak Rusli dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan diberikan kelancaran dari setiap aktivitas ya Pak Rusli ya. Baik Pak Rusli, izinkan saya pada hari ini akan melakukan coaching dalam supervisi akademik dan saya akan melakukan wawancara selama beberapa menit ke depan. Alurnya kita akan melakukan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pada kegiatan kali ini saya melakukan praobservasi. Pak Rusli sekarang mengajar pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam ya. Ya. Materi apa yang nanti akan Pak Rusli ajarkan? Materinya itu kepemimpinan sahabat Rasulullah. Kepemimpinan sahabat Rasulullah ya Pak Rusli ya. Baik Pak Rusli, mungkin kita akan langsung ke sesi pertanyaan ya. Semoga sampai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, pertanyaan pertama Pak Rusli, apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Rusli capai pada saat nanti observasi? Tujuan yang ingin saya capai yaitu peserta didik dapat memahami dan menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu. Dari tujuan pembelajaran, apa area pengembangan yang hendak dicapai pada saat nanti observasi Pak Rusli? Area pengembangan mungkin yang ingin dikembangkan yaitu menggali keterampilan peserta didik ya Bu ya, dalam menggali konten yang nanti diberikan oleh guru, di mana siswa bisa menggali pengetahuannya melalui buku teks bacaan atau melalui visual dan ataupun melalui audio juga. Dan saya juga ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional siswa ya Bu ya, dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman dalam kemampuan belajarnya seperti itu. Jadi area pengembangannya terintegrasi juga ya Pak Rusli ya ke keterampilan sosial emosional. Pertanyaan ketiga Pak Rusli, apa model pembelajaran yang akan diterapkan nanti? Karena ini berhubungan dengan sejarah, saya akan menerapkan dengan metode discovery learning ya Bu ya, di mana si anak itu fokusnya di proses penemuan konsep, arti dan hubungan melalui proses intuitif. Jadi di metode ini siswa belajar secara mandiri dan kreatif tanpa informasi langsung dari gurunya. Seperti itu. Baik, itu dari model pembelajaran yang akan disampaikan ya Pak Rusli ya. Pertanyaan keempat, apa strategi pembelajaran yang akan Pak Rusli terapkan pada saat nanti di kelas? Karena saya menerapkan area dari pembelajaran kemampuan siswa emosionalnya, di mana saya juga akan menerapkan strategi diferensiasi ya Bu ya, diferensiasi proses. Ya. Jadi strategi ini ya berkaitan dengan proses di mana siswa harus menjalani untuk memahami isi dari konten atau LKPD yang nanti saya berikan kepada siswa, yang mana saya juga akan memfasilitasi kegiatan belajar peserta didik untuk mengarahkan mencari ilmu pengetahuannya mereka, pemahamannya di berbagai sumber seperti itu. Jadi strategi-strategi pembelajaran yang diterapkan selain diferensiasi proses, ketiga pembelajaran diferensiasinya diterapkan enggak? Enggak, mungkin di diferensiasi proses aja ya Bu ya. Iya. Jadi itu sudah ada, mungkin sudah sesuai dengan pemetaan kebutuhan siswa ya Pak Rusli ya, dengan gaya belajar. Saya juga akan memetakan juga dari beberapa kelompok kecil itu
disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Gaya belajar Ya, gaya belajarnya. Baik, untuk penilaian Pak Rusli, bagaimana Pak Rusli membuat rubrik penilaian terhadap peserta didik? Untuk penilaian, karena ini bukan hasil akhir, maka saya akan menggunakan tes formatif saja, menggunakan aplikasi Quizzes, di mana nanti per kelompok juga ya sebagai evaluasi anak bisa mengerjakan, menjawab sesuai dengan apa yang nanti saya buatkan soalnya. Jadi, dan juga ini ada juga rubrik ya untuk mengetahui untuk memotivasi siswa. Jadi nanti saya bikinkan rubrik sikap kebiasaanku. Jadi siswa bisa meneladani perilaku baik dari para sahabat Nabi. Tadi kita sudah menyampaikan tujuan, area pengembangan, model, dan strategi pembelajaran. Nah, terakhir Pak Rusli, sasaran kelas mana yang akan nanti Pak Rusli observasi? Di kelas 6. Di kelas 6. Dan waktu pelaksanaannya hari Insya Allah hari Rabu. Hari Rabu, jam pertama mungkin ya? Iya, pertama. Jam pertama. Jam 1 dan jam kedua. Berapa jam pelajaran? 2 jam pelajaran. Baik Pak Rusli, terima kasih banyak atas penyampaian dan pemaparan yang sudah Pak Rusli paparkan hari ini. Semoga apa yang Pak Rusli akan laksanakan nanti pada saat observasi, bahkan pada saat nanti selesai observasi, mendapat pembelajaran yang bermakna bagi kita, bahkan bagi anak-anak ya Pak Rusli ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua? Alhamdulillah. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Semoga kita dalam sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, kayaknya semangat pagi ini kalian belajarnya udah siap ya? Biar tambah siap lagi, kita ice breaking dulu biar nggak stres. Oke, silakan berdiri. Silakan berdiri. 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 Silakan berdiri. Oke, udah mulai fokus. Masih ingat berarti ya. Sekarang duduk yang rapi. Oke. Ice breakingnya sebentar saja, asal kalian fokus. Bapak bilang tepuk 1. Kalau tepuk 2, tepuk 3, 4. Oh no, Bapak nggak bilang tepuk 4. Makanya perhatikan. Tepuk 2, 1. Ingat, belum fokus berarti. Bapak nggak bilang ada kata tepuk, berarti nggak usah. Tepuk 3, 2. Oke, udah fokus. Silakan berdiri. Oke, terima kasih. Kita ke pengetahuan kalian sebelum ke pembelajaran inti. Siap? Boleh mengeluarkan handphonenya. Kita bermain dengan kuisis, pemantik. Sejauh mana kalian mengetahui materi yang akan Bapak
atau kita belajar hari ini ya. Atau Bapak share-nya di mana ya? Di grup, jadi grup kelas 6 ya. Untuk sinyal jelek, nggak usah stres dalam pengerjaan. Itu sejauh Bapak pengen tahu sejauh mana kalian tahu aja sebagai pemantik. Belum muncul di handphone bapaknya, kita aktifin. Oke, jelas di depan, jelas kelihatan jelas. Kenapa? Apa lebih jelas muka bapak yang ganteng? Ya tuh, kalau cantik kan Bu Hani. Nah, oke. Kita mulai. Sudah punya aplikasi Quizizz atau misalkan masuk ke Google Chrome udah bisa kan? Ya. Oke. Kita ambil linknya, pemantiknya. Ini hanya 5 soal. Jawabannya sama Bapak dikosongkan. Kita mainkan sekarang. Bapak share apa namanya? Soalnya atau linknya di grup WA ya. Ya. Oke, mode klasik aja. Kita menggunakan mode klasik aja. Tidak ada perang-perangan, ya. Nggak pakai apa namanya itu defense atau attack, nggak ada. Kita mulai saja. Baik, tunggu sebentar. Nah, ini. Kalau misalkan mau langsung ke itu, klik di Google Chrome-nya, join my quiz, itu langsung masukin kode. Tapi kalau misalkan kalian mau langsung, kita share aja. Mana share teh? Ini ya, di share, salin link, kita ke aplikasi WhatsApp, dan di share di grupnya masing-masing. Di grup kelas 6 ya. Oke, nih belum muncul. Oke, terus di satu lagi nih ya. Nah, silakan. Apa? Iya. Nanti kelihatan siapa aja yang udah masuk ke sini. Masih menunggu peserta. Oke, Alika, yang tidak ikutan di kuis ini boleh gabung dengan temannya di samping. Temannya dalam satu kelompok boleh membantu juga, ya. Baik, semuanya baru 10 peserta. Ada yang jawabannya bisa diklik semua, ada sebagian, ada juga yang satu.
Sepertinya banyak yang merah, menandakan ada juga kesalahan lebih banyak dari yang betul. Sudah Ripani? Betul berapa? 2 dari 5 soal, 2 yang betul. Ini kelihatan nih baru yang hampir, ya Bian ya. Bian udah betul 3. Tapi Bapak salut ke Isnaini. Isnaini belum ini ya, belum salah. Selama 3 soal. Isnaini. Berapa soal lagi? 2 lagi. Sok 2 lagi. Apa? Ya, itu kan di checklist. Kita kasih tepuk tangan untuk Isnaini. Isnaini, Rafli, dan Habibian. Coba Isnaini kelompok berapa? 1. Rafli? Kelompok 2. Siapa tadi yang terakhir? Habibian? Kelompok 5, 1, 2, dan 5. Saingan berarti kelompok 4 dan 3 ya. Saingan. Saingan terberat kelompok 3 itu kelompok 4 berarti. Oke, kita ke pembelajaran inti. Tapi kita bahas dulu sebentar ya. Ini hanya tentang dasar kalian memahami kata-kata yang akan nanti kalian pelajari di pembelajaran inti. Seperti kepemimpinan adalah, nah itu kepemimpinan apa? Coba, kalian jawab yang mana? Yang pertama, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, itu jawabannya betul. Jawabannya yang pertama, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mencapai tujuan yang diinginkan. Oke. Yang kedua, sahabat. Sahabat adalah semuanya betul. Orang yang selalu mengingatkan kita kepada hal kebaikan, teman atau rekan yang memiliki ikatan emosional dan sosial yang erat dengan seseorang, orang yang selalu ada, memberikan dukungan, kepercayaan, dan kesetiaan, dan teman yang tidak meninggalkan ketika saat kita terpuruk dan selalu memberikan semangat untuk Nah, itulah disebut dengan sahabat. Apa yang kalian ketahui tentang Khulafaur Rasyidin? Coba. Apa? Ya, sahabat Nabi. Dari depannya itu jawabannya, depannya sahabat Nabi, sahabat Nabi, sahabat Nabi. Nah, ini yang di akhirannya berarti kita harus cermati. Sahabat Nabi yang menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi, betul nggak? Iya, itu jawabannya. Tidak ada jawaban yang lain lagi. Sahabat Nabi yang menjadi khalifah pada masa jahiliyah, enggak, soalnya Nabi dulu. Ya, pada zaman jahiliyah Nabi dulu. Sahabat Nabi yang menjadi khalifah pada masa Nabi memimpin Islam, bentrok atuh. Ya, nanti bentrok. Ada Nabi yang memimpin, ada sahabat yang memimpin. Oke, sahabat Nabi yang menjadi khalifah sampai saat ini? Enggak, karena sudah wafat, sudah meninggal. Baik, yang keempat. Berikut ini yang termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Kecuali, kalian jawab? Yang paling terakhir, Musailamah al-Kadzab. Siapa Musailamah al-Kadzab itu? Orang yang mengaku Nabi. Jadi Nabi palsu itu udah ada sejak zaman dulu. Oke. Yang kelima, clue-nya adalah sahabat itu teman sejati. Kalian pilih yang mana? Sebagian teman di kelasku adalah, ya betul. Tidak semua teman di kelasmu adalah sahabat. Mungkin teman, ya teman sekelas. Tapi yang menjadi sahabat adalah sebagian. Oke, pesannya adalah jaga persahabatan kalian di baik itu di kelas maupun di luar kelas.
Jangan saling kita mencurigai, saling menuding, saling membuli, ya. Teman tetap teman dalam satu kelas, tapi sahabat itu pasti ada yang lebih menjadi teman sejati. Baik, kita ke pembelajaran inti. Silahkan kalian buka dulu bukunya, buku pelajarannya, atau siap untuk menggunakan handphone. Baik, Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya sesuai yang ada di buku itu. Jadi kalian perhatikan tujuan pembelajarannya ya. Oke. Buka dulu halaman 47. Silakan buka halaman 47. Ke halaman 47. Sudah? Ketemu halaman 47? Udah ketemu? Ketemu di mana? Di jalan? Oh, di buku. Baik. Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Pertemuan hari ini. Kalian akan jadi bisa menggali, ya. Kalian bisa menggali informasi, pengetahuan tentang sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada berapa sahabatnya Nabi itu? Yang menjadi Khulafaur Rasyidin? 4 sahabat Nabi, teman sejatinya. Ada 4 ya. Siap? Siap? Baik. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, Bapak pengen tahu sejauh mana kalian bisa mencari informasi tentang sahabat-sahabatnya Nabi itu, dari mulai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Oke. Di sini ada tugas 1. Jadi tugas 1 itu Bapak perlihatkan dulu tugas satunya seperti ini. Oke. Tugas satunya adalah mencari kata baru. Jadi kalian hanya mencari kata baru yang menurut kalian itu ya dipandang aneh, asing, baru dengar, seperti itu. Siap? Waktunya hanya 5 menit. Kalian hanya menulis 5 kata baru saja dalam bagian C kepemimpinan sahabat Rasul itu. Dari mulai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Cari kata baru yang menurut kalian itu, oh ini baru menurut saya, oh ini asing, kalimat kata-katanya. Baik, hanya 5 menit, silakan pergunakan waktunya. Pergunakan waktunya. Saling bekerja sama, tidak melamun, bisik kesurupan. Ayo. Satu menit terakhir. Bagi yang sudah boleh dikumpulkan sini sama seorang. Sok sini. Simpan sini. Oke, simpan sini. Tulis angka 5 aja. Oke. Kita periksa satu-satu. Kelompok 1, Baitul Mal. Baru ya, menurut kalian ya? Oke, nilainya 1. Kelompok 1 dulu ya. Eksemplar. Oke, mushaf ya. Kita isikan dulu Baitul Mal. Oke. Kok nulis nak? Eksemplar. Mushaf. Oke, nilainya 1 ya. Setiap yang kalian tulis kata itu nilainya 1. Hanya 1. Ilmu nahwu. Oh, ada mushaf Al-Imani, ada mushaf Utsmani ya.
Al-Imam. Ada juga mushaf Utsmani. Oke. Kelompok 2, kita ke kelompok 2 nih. Khulafaur Rasyidin. Oke, ada satu. Khulafaur Rasyidin itu apa? Eksemplar itu apa? Apa? Oke, ini juga satu. Ini nilai satu-satu ini nanti terhubung ya ke sini. Nih ada nilainya. Udah gitu nanti juga terhubung ke sini. Nih ada nilainya masuk ke sini. Ya. Oke, masih kelompok. Tadi kelompok berapa yang di situ? 2. Sekarang 3. Kelompok 3 Baitul Mal. Oke, mushaf Al-Imam, Al-Iman. Khulafau Rasyidin. Oke, tafsir. Tafsir apa tafsir? Iya, apa tafsir itu? Ayo. Nahu apa nahu? Nahu apa? Oke, berarti kalian emang benar-benar nggak tahu ya. Oke, tapi jangan pura-pura nggak tahu. Memerah, tahu nggak memerah? Jangan pura-pura. Merah sapi, ya berarti? Khulafaur Rasyidin, udah tahu? Tafsir. Ada juga tafsir. Kebanyakan tafsir Khulafaur Rasyidin ya, Baitul Mal ya. Kebanyakan seperti itu, oke. Kelompok 5 bontot, memerah, khalifah, mushaf, dan khulafau Rasyidin. Baik, karena hanya 4, apakah nilainya 4? 4 juga. Yang lain 5. Kasih semangat dulu untuk kelompok 5. Ayo, kelompok 5. Baik, kita lihat dulu skornya. Ini. Nah, ini kalau kuis nanti betul semua nilainya 10. Ya, tapi karena ini kuisnya belum dimulai, evaluasinya masih sebegini. Baik, yang ini belum terintegrasi ke sini. Oke. Masih 0 ya. Yang kelompok 1 tugasnya ini karena tadi kelompok 5 itu poinnya 4, ini pasti 4 di sininya. Siap. Tadi yang paling banyak apa katanya? Khulafaur Rasyidin, tafsir, Baitul Mal, apa lagi? Eksemplar ya. Baik, Bapak jelaskan. Kebanyakan kalian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu adalah khalifah sahabat Nabi yang Utsman bin Affan memerintah. 1, kelompok 2 dan kelompok 5 sama. Oke. Gelar apa yang diterima Abu Bakar? Kelompok 4 dan kelompok 5. 52, 54. Apa nama lengkap Umar bin Khattab? Kelompok 4 dan kelompok 5 lagi. Ini belum ada yang sama. Wah, hebat, Ali bin Abi Thalib adalah hanya kelompok 5. Siapakah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat? Kelompok 4, kelompok 2, dan kelompok 3. Abu Bakar memimpin dari tahun ... sampai tahun ... Nah, itu kelompok 3. Bapak mah cuman pengen mengetes. Dia tuh bikin soal, tahu nggak jawabannya? Kalau tahu jawabannya pasti ingat soalnya.
Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun titik-titik sampai dengan masih kelompok 3. Oke. Siapakah khalifah terakhir? Kelompok 3, kelompok 2 juga sama. Bagaimana sikap Umar bin Khattab terhadap rakyatnya? Kelompok 3 saja. Oke. Sudah tahu kan jawabannya? Apa yang kalian tulis? Oke. Jadi sebelum Bapak kasih nanti soal, berarti kalian udah tahu jawabannya. Paham? Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke tugas ketiga. Tugas ketiga sekarang hanya menjawab pertanyaan dari Bapak. Paham? Alhamdulillah ini mah sama, pasti di jawabannya. Seperti itu pasti. Silakan, ada 5 soal yang ada 5 soal yang harus kalian jawab. Gampang kok. Jadi tahu. Pasti lebih cepat menjawab. Bapak pengen nih kali-kali kelompok 5 yang langsung selesai duluan teh, ya. Kata kelompok 5, biarin Pak lambat juga asal jawabannya betul katanya. Asal waktunya tidak kendor. Poinnya masih adil. Nah, ini kecuali ini nih, kecuali kelompok 5 nih. Karena tadi ada kurang 1 dalam membuat kosakata baru. Tiga menit lagi. Berapa soal lagi? 2 tahun. Hah? Oke. Ya. Ingat ada numerasinya, berhitung, menghitung periode masa khalifah tiap-tiap kepemimpinan sahabat Nabi itu beda-beda. Jadi kalian berhitung. Wah, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Berhasil juga. Alhamdulillah, nih jadi yang pertama. Bapak cek dulu jawabannya. Hebat kelompok 5 Oke. Jawabannya tulis nama sahabat Nabi 1 2 3 4. Oke, ada isinya jawabannya semua. Selama berapa tahun Abu Bakar menjadi khalifah? Oke, cocok. Dari keempat sahabat Nabi yang menjadi khalifah, siapakah yang paling lama menjadi khalifah? Oke, tepat. Berapa tahun Utsman bin Affan? Ya, paling tinggi 145. Jadi untuk individu ada di kelompok 2, pemegangnya adalah Alika dan Milan. Tepuk tangan. Mudah-mudahan, oke. Mudah-mudahan pembelajaran ini, oke.
sebelumnya Bapak nanya dulu, senang nggak dengan pembelajaran ini? Asik nggak? Kalau asik, kita kasih tepuk wow dulu. Tepuk wow. Kasih wek, kasih ho, kasih wek. Wow. Kita kasih kesempatan untuk yang nilainya paling tinggi. Siapa? Mau Alika, mau Milan? Alika, sini Alika. Come here. Oke. Alika, pelajaran apa yang didapat pada pertemuan ini? Pelajarannya kita bisa mengenal dengan teman dari kisah tersebut, dari kisah dari Muhammad, Keteladanan yaitu ya. keteladanan dan kita juga bisa belajar lebih dekat pada teman kita, tentunya sahabat kita. Oke, good. Jadi itu ya, jadi kesannya dari pembelajaran ini kita lebih dekat lagi dengan teman untuk meneladani dari sifat para sahabat Nabi itu. Oke, terima kasih Alika. Tepuk tangan untuk Alika. Oke, sekian dari Bapak pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oh ya, jangan lupa nanti ada tugas untuk kalian mengisi dari sikap kebiasaanku. Jadi kalian akan mencontreng saja tugasnya dan nanti akan dibagikan di ketika nanti kalian akan pulang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi untuk coaching untuk supervisi akademik dengan Bapak Rusli Permana SPDI bersama Ibu PP kita, Ibu pengajar praktik, Ibu Citra Reskalawi ya. Selamat datang Bu. Pak Rusli, pada hari Rabu ya, waktu itu kita sudah melakukan tahapan-tahapan mulai dari pra observasi, observasi dan hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Baik Pak Rusli, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya. Kita akan melakukan pasca observasi dengan alur Tirta, Pak Rusli. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Siap Pak Rusli? Baik Pak Rusli, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi di kelas 6? Alhamdulillah perasaan senang dan cukup puas selama pembelajaran di kelas itu dengan observasi dengan Tuhan. Di perasaannya senang, termotivasi juga Ya. anak-anak ya Pak ya. Ya. Saya melihat memang pada saat itu anak-anak lebih senang karena ada kuis pembelajaran di situ ya Pak ya, menggunakan teknologi-teknologi yang beragam. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pada saat proses pembelajaran yang Bapak lakukan dari awal sampai akhir? Pertama sebelum ke pembelajaran inti, saya membagi kelompok, memetakan berdasarkan dengan karakter siswa atau latar belakang siswa. Kemudian siswa itu tiap kelompoknya berbeda-beda keinginannya dalam belajar. Saya memetakan seperti itu sehingga pada proses pembelajaran si anak bisa mengikuti sesuai dengan keinginan atau gaya belajarnya masing-masing gitu ya, seperti itu. Berarti dengan menggunakan strategi berdiferensiasi juga ya Pak ya? Ada memetakan dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang ketiga, maaf, apa sih Pak hambatan Bapak atau kendala pada saat observasi di kelas ini? Waktu pembelajaran berlangsung, kendalanya mungkin hanya satu ya Bu ya, karena saya menggunakan aplikasi Quizizz dalam dari mulai pertanyaan pemantik dengan tes itu menggunakan Quizizz. Ada sebagian kelompok yang terkendala dengan jaringan itu tantangan mungkin bagi saya, kendala seperti itu. Apakah anak-anak menggunakan HP semuanya atau gimana Pak?
Kalau di pemantik secara klasikal semuanya menggunakan handphone bagi yang bawa. Dan pas tes itu kami karena saya hanya mengevaluasi sehingga satu handphone untuk tadi mengurangi hambatan kekurangan jaringan. Jadi satu kelompok itu satu handphone. Jadi tadi hambatan dan kendalanya di jaringan ya, Pak ya. Terkait dari hambatan yang Bapak temukan di kelas, bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan itu, Pak? Ya seperti tadi saya bilang, saya menggunakan satu alat yaitu per kelompok, jadi tidak semuanya menggunakan handphone karena ini sebagai bahan untuk evaluasi pembelajaran pada saat itu aja. Saya menggunakan satu handphone digunakan untuk satu kelompok saja dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan handphone walaupun hanya satu orang atau dua orang ya Pak ya? Baik Bapak, terkait hambatan, kapan Bapak akan melaksanakan action untuk melakukan perbaikan dari kendala yang ditemukan atau solusi? Segera ya Bu ya Bu, di mana saya menggunakan nanti ketika pembelajaran lagi akan lebih dipersiapkan lagi mungkin dari jaringannya, spek dari handphone anak-anak mungkinnya diperiksa dulu apakah speknya bisa digunakan untuk pembelajaran. Insya Allah saya akan perbaiki seperti itu. Berarti segera akan dilakukan rencana tindak lanjutnya ya atau rencana aksi yang akan dilakukan. Kalau Pak Rusli tingkat keberhasilan atau di rating tingkat keberhasilan yang sudah dicapai berapa nih Pak? Kalau dari proses pembelajaran di awal sampai akhir sampai saya mengevaluasi pembelajarannya hampir 90% lebih. Insya berhasil ya. Mudah-mudahan dengan adanya persiapan dan mungkin hal-hal yang berkaitan dengan wifi dan sebagainya bisa dipersiapkan. Baik Bapak, catatan dari saya sebagai observer itu mengamati bahwa pada kegiatan pembelajaran Pak Rusli sudah melakukan tahapan-tahapan pembelajaran yang sangat sistematis, mulai dari pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan teknologi, diferensiasi konten, proses, dan akhir dengan produk ya. Ada penilaian dan publik yang sangat real dan menarik sekali. Anak-anak dilibatkan untuk melakukan penilaian secara real dan faktual dengan melakukan penilaian antar teman sejawat. Tahapan-tahapan untuk melakukan kegiatan mengerjakan LKPD sudah dilakukan sangat baik. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita membawa pembelajaran yang sangat bermakna dan ini sangat berdampak kepada murid kita ya. Terima kasih Bapak Rusli. Baik teman-teman CGP, saya sudah melakukan pasca observasi dengan Bapak Rusli Permana. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.